Ustadz, saya ingin menanyakan gini Ustadz. Waktu istilahnya kita melakukan ruqyah, jadi pasiennya Ya. efeknya ada. Begitu kita lakukan ruqyah, langsung dia tumbang. Habis itu waktu kita mendakwahkan dia, dia nggak nyaut apa-apa, nggak ada suara, diam aja, nggak ada reaksi apa-apa lagi habis itu. Sampai selesai. Sampai selesai. Oh, ya. Ustadz. Jadi maksudnya yang mau ditanyakan apa nih? Jadi maksudnya gini Ustadz, bagaimana kita menangani pasien-pasien yang seperti itu Ustadz? Oh, seperti itu ya. Iya. Baik. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa tidak semuanya yang dikatakan reaksi itu ataupun kesurupan itu mesti harus masuk harimau, masuk ular, dan habis itu jin itu ngomong-ngomong, sudah itu ya. Pemirsa sekalian, sahabat ya. Dalam setiap reaksi ini ada bermacam-macam. Ini tandanya dia ada gangguan. Tandanya ada juga orang yang reaksi secara kuli, secara keseluruhan. Ada juga ada secara persi, ini kata Syekh Wahid ya. Maksudnya ada yang reaksi yang dikuasai oleh jin sepenuhnya. Ada yang reaksi dikuasai jin aja sebahagian. Nah, ini jadi pembagian lagi ketika terjadi reaksi gangguan jin. Maka kita harus pahami bahwa reaksi gangguan jin itu ataupun kesurupan itu ada bermacam-macam. Contohnya reaksinya ya. Ketika kita ruqyah, orang itu cuma nangis. Tapi nggak reaksi yang seperti yang kita pahami. Jangan salah, kita memahami reaksi dari efek bacaan Al-Quran terhadap jin itu tidak selalu mesti harus guling-guling, teriak-teriak, enggak. Ada yang cuma nangis saja, ada yang batuk-batuk, ada yang flu, ada yang tangannya bergerak-gerak begini. Cuma tangan aja, dia bisa bicara nih, bisa ngontrol semuanya, cuma tangan aja gerak gini. Atau ada yang kaki. Ada yang reaksi itu misalnya berdebar jantungnya. Ada yang reaksi itu tiba-tiba tumbang, tok, jatuh. Gitu aja. Dari pertama kita ruqyah sampai selesai itu gitu aja dia itu. Ada yang reaksi keras badannya gitu kan. Nah, peruqyah pemula biasanya ingin ketika di ruqyah itu mesti ada reaksi harimau, ular, jinnya ngomong-ngomong, merocos-rocos, gitu ya kan. Betul nggak tuh? Iya. Jadi seolah-olah kalau nggak reaksi seperti itu, seolah-olah itu nggak ngefek Qur'annya. Nah, padahal bukan seperti itu tuh. Nah, jin ini kan bermacam-macam nih, sihir ini bermacam-macam. Ada jin lemah, cuma dia mampu sebegitu itu. Ada jin yang mungkin versinya agak lebih punya tenaga sedikit, mungkin sampai dia bisa menguasai badannya, bisa kesurupan gitu. Jadi intinya di dalam ruqyah itu bukan kita cari kesurupan orang. Kan orang datang ke kita itu ingin meruqyah itu kan ingin sembuh kan? Bukan ingin kesurupan kan? Nah, tapi kalau memang ketika kita ruqyah dia reaksi, nah kita kesempatan mendakwahi jin, kita dakwahi. Tapi kalau kita ruqyah nggak reaksi, alhamdulillah kita pun nggak capek, orangnya pun nggak capek kan begitu. Nah, berarti caranya kita terus membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak ada respon apapun, Al-Quran itu tetap menyentuh jiwanya. Target kita itu bukan membunuh jin, bukan hancurkan jin, bukan jin itu panas teriak-teriak. Target kita kalau dia sihir, maka semoga Allah hancurkan sihirnya. Betul begitu nggak? Betul. Nah, bukan target supaya jin teriak-teriak, biar nampak ilmu kesaktian ruqyah. Nah, jadi salah. Lah memahami itu seperti itu. Tidak reaksi bukan berarti tidak mengefek jin, ya kan? Tidak mengefek jin ketika kita bacakan Al-Quran. Fokus saja kita penghancuran sihir, fokus saja batalkan ayat-ayat sihir, terus kita bacakan Al-Quran, ya. Kesembuhan yang sempurna itu bukan milik kita, yang menyembuhkan itu bukan kita. Kita hanya memberikan obat kayak dokter. Ma huwa shifa, ya kan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, kan gitu. Jadi kita tuh syifa, memberikan syifa obat kita tuh Al-Quran, yang menyembuhkan itu Allah. Begitu juga yang reaksi enggak reaksi itu sebenarnya bukan di atas keinginan kita. Nah, mungkin jin ini sanggup menguasai lisannya, sanggup menguasai. Ada orang yang itu jinnya ngomong melalui mulut, tetapi badan-badannya, kaki-kakinya tidak bisa
dikuasai. Dikuasai. Ada yang seperti itu. Maka kita jangan sibuk dengan menunggu reaksinya jin. Jadi fokus kita untuk penyembuhan. Seperti pengobatan biasa. Jangan nunggu pasien itu sampai teriak-teriak, oh berarti baru hebat obat ini. Kan ada obat-obat dokter yang kita minum nggak mesti harus teriak kan begitu. Atau yang kita tahu nggak mesti harus. Nah, begitu ya, paham insyaallah ya. Insyaallah. Paham, semoga paham ya. Nanti ke depannya kalau dapat pasien-pasien nggak reaksi, alhamdulillah, bukan gimana nih ya nggak reaksi gitu ya. Alhamdulillah kita nggak capek. Iya, betul. Nah, tinggal kita dakwahin saja, betul nggak? Betul. Nah, selesai pun cepat, betul nggak? Iya. Nah, daripada dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Ya nggak? Alhamdulillah, paham ya? Paham. Nah, semoga juga sahabat-sahabat sekalian, bagi peruqyah pemula juga insyaallah dapat ilmu insyaallah ya. Jadi kalau pasien yang seperti itu Ustadz, jadi kayak mana kita harus menanganinya Ustadz? Oh, jadi yang tadi itu yang tertumbal langsung. tumbang tapi nggak diam diam. aja gitu ya. Nah, di dalam hal perkara ini kita kan ruqyah tadi nih. Iya, ya. Kita ruqyah ternyata dia cuma diam aja, maksudnya dia nggak ada reaksi apa-apa sampai selesai kita ruqyah diam aja masih kan. Iya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama sekali kita harus lakukan adalah kita mendakwahi dia ketika dia sadar. Kita sadarkan dia dulu, mendakwahi dia bahwa harus memperbanyak amalan-amalan zikir pembenteng diri. Zikir pagi dan petang seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya, ya. Yang kedua, ajarkan kepada dia untuk meruqyah mandiri, meruqyah diri, meruqyah air, mandi dengan daun bidara. Yang ketiga, suruh dia ini minum madu minimal, madu, zaitun, habatus sauda, salah satu di antaranya. Atau kalau mau dia campurkan lebih bagus ya. Hari-hari dia makan kurma begitu ya. Kemudian sampaikan kepada mereka bahwa jin ini tidak selalu keluar dengan reaksi, tidak selalu keluar dengan kesurupan. Kadang-kadang jin ini bisa keluar dengan darah ya. Kata Nabi, inna syaitan yadri minal ibni adam madarat dam. Di hadis yang lain hampir-hampir mirip juga hadisnya. Intinya bahwa syaitan itu masuk melalui aliran darah kalau masuk ke dalam anak Adam itu. Nah, boleh jadi dengan dibekam itu jin itu bisa keluar. Kata Nabi, ini barang siapa yang membekam di umur musing itu untuk sihir juga. Maka salah satu pengobatan kepada pasien adalah dibekam. Maka seorang peruqyah, terutama peruqyah pemula, jangan merasa cukup dengan hanya bisa meruqyah dan menghafal ayat saja. Jadi harus belajar juga totok punggung, totok saraf, ya kan? Belajar juga cara membekam, gitu kan? Belajar juga tentang cara meracik herbal, disesuaikan dengan kondisi si pasien. Karena tidak semua pasien itu bisa makan kurma, tidak semua pasien itu bisa minum bidara. Karena kebanyakan bidara itu kalau terlalu banyak kita minum, ada sebagian orang itu kurang darahnya. Nah, ini penting sekali ini kita pahami. Maka bagi peruqyah pemula ataupun yang baru-baru meruqyah atau yang meruqyah mandiri yang nonton video ini ya, sangat saya sarankan dalam ruqyah ini tidak cukup hanya sekedar ruqyah, proses sembuh dengan gangguan jin ya. Nah, jadi harus dikombinasi dengan terapi-terapi yang lain. Boleh fastu, boleh bekam, boleh minum kurma, minum habatus sauda, mandi dengan daun bidara, ya kan? Dan ini rutin dilakukan. Insya Allah kalau tidak sekali, 2 kali, mungkin ke beberapa kali Allah sembuhkan. Seperti itu. Insya Allah. Paham lagi ya? Paham. Dapat ilmu baru nggak nih? Dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Tapi kampung antum nih, masya Allah, indah sekali tempat ini. Saya ini harus pakai jaket. Ini dingin ini. Ya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Semoga berkah, insya Allah. Amin, insya Allah. Ya, semoga juga bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita yang nonton ini ya. Nonton. Pengobatan itu berapa lama kita lakukan itu? Oh, jadi pengobatan yang tadi nih, maksudnya berapa lama? Apakah sebulan, 2 bulan ya? Nah, biasanya kalau si pasien ini rutin zikir pagi, perlindungan zikir pagi dan petang, kemudian sebulan sekali bekam, dan kemudian sebulan sekali mungkin dia melakukan fastu atau 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, kemudian dia terus minum zam-zam ya, salah satu ya, boleh semuanya juga boleh ya, zam-zam, zaitun, habatus sauda, kurma ajwa, apalagi madu ya,
Kalau rutin dia lakukan ini, konsumsi seperti ini, banyak pengalaman orang itu tidak lama dia sembuh. Ini minimal dia kurang. Jadi memang hancur sihir-sihir. Syekh Sa'ad, salah satu guru kami, menyampaikan bahwa cara menghancurkan sihir di dalam perutnya, mungkin ada sihirnya dari perutnya, makanannya itu ya. Dia pernah minum mungkin air yang pernah diberikan dukun, atau air yang pernah diberikan mantan pacarnya misalnya. Nah, dengan makan kurma ataupun zaitun ataupun madu tadi itu, nah itu melarutkan. Cuma kalau kita kombinasi dengan versi Indonesia kita ini, bisa madu itu dicampur dengan air kelapa muda. Nah, itu jadi bisa menghancurkan sisa-sisa sihir, buruh-buruh sihir yang pernah terminum atau termakan. Insyaallah. Nah, seperti itu. Coba lakukan seperti itu, insyaallah orang-orang yang terkena sihir ini cepat sembuhnya. Ya, kita hanya berusaha, yang sembuhkan Allah. Ya kan? Tetap kita usaha dengan obat. Ya, semoga berkah insyaallah.